Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inji Deviantika dari kelas Teknik Informatika 1D angkatan 2021 Politeknik Negeri Cilacap. Pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan analisa penjadwalan proses menggunakan algoritma penjadwalan round robin prime time. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah teori sistem operasi yang diampu oleh Bapak Lutfi Syafirullah, STMKOM. Baik, di sini terdapat sebuah soal. Terdapat beberapa proses yang masuk dalam antrian, yaitu proses A, B, C, D, E, dan F. Di sini terdapat satuan waktu yaitu milisecond. Prosesnya proses A dengan arrival time 0, burst time-nya 5. Proses B dengan arrival time 1, burst time 7. Proses C dengan arrival time 3 dan burst time 6. Proses D dengan arrival time 5 dan burst time 3. Proses E dengan arrival time 4 dan burst time 4. Kemudian yang terakhir proses F dengan arrival time 8 dan burst time 5. Lakukan analisis untuk mencari rata-rata turnaround time dan rata-rata waiting time menggunakan algoritma scheduling RR dengan quantum time 4. Cara pengerjaan algoritma round robin ini hampir sama dengan algoritma FIFO, yaitu urutan pengeksekusian proses berdasarkan waktu kedatangannya atau arrival time. Nah, bedanya pada algoritma ini proses eksekusinya itu disesuaikan dengan quantum time yang telah ditetapkan. Nah, di sini quantum time-nya itu 4. Langsung aja, ini prosesnya ada proses A, B, C, D, E, dan F. Nah, berdasarkan quantum time itu 4, kita lihat dulu di sini kedatangannya atau arrival time-nya, yaitu proses A 0, B1, C3, D5, E4, F8. Nah, di sini kita harus hati-hati, harus lebih teliti antara D sama E. Di sini yang datang duluan itu proses E. Nah, jadi kita lihat juga burst time-nya. Karena quantum time-nya 4, kita eksekusi tiap proses itu 4 kotak terlebih dahulu. Nah, jadi nanti sisa burst time yang belum tereksekusi, nanti kita simpan terlebih dahulu. Kemudian nanti di akhir, ketika semua proses ini udah dieksekusi, kita ulangin lagi dari sisa burst time yang masih ada. Oke, langsung aja kita taruh di sini. Nah, karena quantum time-nya 4, kita eksekusinya itu per 4 kolom terlebih dahulu. Nggak bisa kayak misal proses A burst time-nya 5 langsung 5 gitu. Nah, itu bedanya antara round robin sama FIFO. Kita eksekusinya berdasarkan quantum time. Jadi di sini kita cantumin dulu 4 karena quantum time-nya 4. Kita beri warna biar gampang untuk membedakannya. Nah, di sini proses A ya, proses yang pertama. Kemudian pada ketika waktu sama dengan 1 datang proses B. Kita cantumkan dulu di sini proses B supaya nggak lupa. Nah, kemudian ketika waktu itu sama dengan 3 datang juga proses C. Proses C itu burst time-nya sama dengan 6. Nah, kemudian ketika waktu sama dengan 4 datanglah proses E. Kita cantumkan dulu di sini proses E di T atau waktu sama dengan 4. Nah, kita udah bisa lihat ya di sini proses yang datang setelah A itu adalah B. Di sini kita 4 dulu karena quantum time-nya itu 4. Jadi setelah A ini 4, kita eksekusi proses B terlebih dahulu. Proses B itu ada 7 burst time-nya. Nah, kita eksekusi 4 dulu. Nah, terus 7 dikurangi 4, sisa 3. Sisa 3-nya itu kita selesaikan nanti ketika semua proses yang awal itu udah selesai. Jadi kita di sini 4 terlebih dahulu, 4 kolom. Kita kasih warna hijau untuk proses B. Nah, kemudian ketika T sama dengan 5 datang proses D. Kita cantumkan dulu. Dan ketika T sama dengan 8 datang proses F. Nah, di sini. Oke, saya akan tandain dulu proses yang udah dieksekusi. Ini saya tandain aja warna merah.
Ini menandakan proses dieksekusi. Kemudian di sini ada proses B. Kita tandain warna merah. Nah, ini proses A kan berstamnya sama dengan 5, udah dieksekusi 4. Di sini kita tulis aja sisa 1, A dan kurung 1 supaya nggak lupa. Kemudian proses yang selanjutnya dieksekusi adalah proses C. Proses C itu berstamnya adalah 6. Karena quantum time-nya 4, berarti kita eksekusi 4 dulu dan yang 2 itu disimpan. Kita eksekusi 4 kolom terlebih dahulu. C itu warnanya biru. Kemudian di sini kita lihat proses C kita udah eksekusi. Kita warnain dulu supaya nggak lupa, dan sisa prosesnya itu C itu tinggal 2. Di sini kita cantumin supaya kita nggak lupa. Lanjut ke proses berikutnya. Proses yang datang setelah proses C itu adalah di T sama dengan 4, yaitu proses E. Nah, proses E itu berstamnya sama dengan quantum time. Itu nggak masalah, kita berarti langsung eksekusi aja 4 kolom di sini. Untuk proses E, kita warnain dengan warna ungu. Karena proses E itu berstamnya sama dengan quantum time, berarti proses E menjadi proses yang pertama kali selesai. Di sini kita tandain warna merah, yaitu waktu awal dieksekusi. Nah, karena proses E ini sudah selesai, kita isikan data di sini di tabelnya. Kita lihat di sini start time-nya itu 12 dan finish time-nya itu 16. Kita isikan dulu 12 dan 16. Turnaround time itu rumusnya FT min AT atau finish time dikurangi arrival time. Berarti 16 dikurangi 4, yaitu 12. Kemudian waiting time itu rumusnya ST min AT atau start time dikurangi arrival time. Berarti 12 dikurangi 4, yaitu 8. Oke, lanjut ke proses berikutnya. Di sini proses E sudah selesai. Kita lanjut, berarti tinggal proses A, B, C, D, dan F. Nah, karena proses E sudah selesai, kita eksekusi proses selanjutnya yang datang, yaitu proses D. Nah, proses D ini burst time-nya itu sama dengan 3, kurang dari quantum time. Kalau misal burst time-nya itu kurang dari quantum time, itu nggak jadi masalah. Jadi kita langsung eksekusi aja 3 kolom. Kita merahin juga yang bagian bawah sebagai tanda kalau D itu mulai dieksekusi. Karena proses D itu sudah selesai, berarti D menjadi proses yang kedua kali selesai setelah proses E. Kita isi tabelnya. Proses D di sini. Arrival time-nya 5, burst time-nya 3, start time-nya itu mulai dari 16. Di T sama dengan 16. Kita isi di sini 16. Kemudian finish time-nya adalah 19. Turnaround time-nya itu F min AT, berarti 19 dikurangi 5, 14. Dan waiting time-nya itu ST min AT, berarti 16 dikurangi 5. Oke, langkah selanjutnya di sini kita taruh dulu sisa proses yang masih ada. Kita di sini eksekusi proses F, burst time-nya adalah 5. Burst time-nya 5, kita eksekusi 4 dulu karena quantum time-nya itu ada 4. Di sini 4 kolom terlebih dahulu. Kemudian kita kasih nama F. Ini kita merahin yang F supaya nggak lupa, supaya ini penanda ya kalau F itu awal dieksekusi. Kemudian di sini terdapat sisa dari burst time yang belum dieksekusi. Nah, urutannya sama seperti awal. Kita eksekusi dari A. Sisa A itu udah dieksekusi 4, berarti sisa 1. Di sini cantumkan dulu tabelnya, urutan yang masih tersisa. Di sini A ya, 1. Warnanya kuning. Kita kasih warna kuning supaya nggak lupa. Kemudian proses yang kedua itu proses D, 7 burst time-nya dan udah dieksekusi 4, berarti sisanya 3. Di sini kita eksekusi sisanya.
Kemudian kita tandain juga warna merah untuk proses B karena di sini B itu dieksekusi. Nah, selanjutnya karena proses E dan proses D itu sudah selesai, berarti tinggal proses F dan proses C. Ya, proses F dan proses C. Di sini ya, terdapat proses F dan proses C. Proses F dan proses C yang datang terlebih dahulu itu proses C, berarti kita eksekusi proses C terlebih dahulu, yaitu 2. Warnanya kita kasih warna biru. Dan ini adalah proses yang terakhir, yaitu F. Menyisakan satu proses. Nah, ini kita beri warna oranye. Jangan lupa tandain di sini warna merah. Dan yang terakhir juga. Ya, udah selesai. Jadi kita tinggal melengkapi tabel aja. Nah, nih. Karena ini udah selesai, kita urut dari atas aja ya. Proses A itu start time-nya itu 0, karena di sini kita bisa lihat start time-nya itu mulai dari T sama dengan 0. Dan finish time-nya itu adalah 24. Di sini kita tulis 24. Di sini tabel B itu start time-nya itu sama dengan 4. Kita bisa lihat di sini. Finish time-nya itu sama dengan 27. Kemudian proses C. Proses C itu start time-nya itu adalah 8 dan finish time-nya adalah 29. 8 dan 29. Kemudian yang terakhir adalah proses F, dieksekusi pada T sama dengan 19 dan selesai pada T sama dengan 30. Kita mulai masuk ke turnaround time. Di sini perhitungannya FT min AT. FT dari proses A adalah 24 dikurangi 0. Berarti sama dengan 24. Selanjutnya proses B, di sini FT-nya adalah 27 dan arrival time itu adalah 1. 27 dikurangi 1 adalah 26. Kemudian proses C, di sini arrival time-nya itu adalah 29 dikurangi 3 adalah 26 juga. Nah, selanjutnya proses yang terakhir adalah proses F. Di sini finish time-nya adalah 30, arrival time-nya adalah 8, 30 dikurangi 8 adalah 22. Selanjutnya adalah waiting time. Nah, waiting time ini prosesnya kalau sekali selesai, maka bisa langsung diisi kayak proses D dan proses E. Tapi ketika prosesnya itu terpisah seperti A dan B, kemudian proses C, kemudian proses F, itu kita waiting time-nya juga ada 2. Dibikin ada 2. Kita sertakan dulu di sini perhitungannya supaya kita lebih mudah. Waiting time itu rumusnya adalah ST min AT. Di sini start time-nya adalah 0, arrival time-nya adalah 0, berarti 0 ya di sini jelas 0 ditambah start time dan arrival time yang kedua. Di sini start time-nya A adalah 23 dan arrival time-nya itu 4 karena di sini prosesnya itu berhenti, jadi hitungannya jarak dari proses yang terakhir ke proses awal yang A. Waktu mulai lagi berarti 23 dikurangi 4 adalah 19. Nah, jadi di sini waiting time-nya adalah 19. Kalau teman-teman kurang yakin, bisa dihitung manual. Caranya dengan menghitung kolom ya. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Berarti perhitungannya udah benar untuk waiting time yang A. Kemudian selanjutnya waiting time yang B. Waiting time yang B itu juga ada 2. Kita tulis dulu di sini start time-nya sama arrival time-nya. Start time-nya B itu adalah 4 dikurangi arrival time-nya adalah 1. Di sini ya, B itu datangnya di 1. Berarti 4 dikurangi 1 adalah 3. Kemudian untuk yang kedua,
start time-nya B itu adalah 24, dan arrival time-nya itu dikurangi dengan B waktu selesai di proses yang pertama, yaitu 8. Berarti 24 dikurangi 8, yaitu adalah 16. 3 ditambah 16 adalah 19. Lanjut ke waiting time proses yang C. Waiting time proses yang C itu start time-nya adalah 8 dikurangi dengan arrival time proses C adalah 3. 8 dikurangin 3. Di sini kita isikan dulu. Kemudian proses yang kedua untuk C adalah start time-nya itu 27. Kemudian dikurangi dengan waktu selesai C yang pertama, yaitu 12. 27 dikurangi 12 adalah 15. Nah, jadi proses ini kita tambahkan, yaitu 20. Kemudian lanjut ke proses yang F adalah proses terakhir. Di sini start time-nya itu adalah 19, dikurangi arrival time-nya itu adalah 8, 19 dikurangi 8. Kita tulis dulu di sini. Kemudian yang kedua adalah start time-nya itu adalah 29 dan arrival time-nya itu adalah akhir dari proses F yang pertama, yaitu 23. 29 dikurangi 23. 11 ditambah 6 adalah 17. Baik, di sini udah terlihat hasilnya bahwa rata-rata dari turnaround time yaitu 24 ditambah 26 ditambah 26 ditambah 14 ditambah 12 ditambah 22 kemudian dibagi 6 yaitu 20,67. Kemudian waiting time-nya juga sama. Ini adalah gabungan dari semua proses. Kita bisa lihat ya hasilnya tuh segini. Ini per millisecond. Oke, kita di sini bisa lihat prioritas dieksekusi. Kita bisa isi. Prioritas dieksekusi itu adalah urutannya. Kita bisa lihat di sini A, B, C, E. Kita tulis dulu. Kemudian D, F, A, D, F, A, dan B, C, F. B, C, F. Nah, ini urutan prioritas dieksekusi. Kalau misal teman-teman ragu untuk jumlah dari kolom ini, di sini kan 30. Nah, kita bisa hitung di sini total dari burst time-nya 5 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 itu hasilnya sama dengan 30. Nah, kalau burst time yang di sini sama dengan kolom yang kita buat, berarti hasilnya sudah benar. Kemudian jangan sampai salah dalam menghitung karena bisa aja terkecoh seperti proses D sama E, urutannya itu duluan yang E. Nah, jadi seperti itu. Akhirnya kita menemukan rata-rata turnaround time dan waiting time dari contoh proses penjadwalan ini dengan algoritma round robin untuk mencari turnaround dan waiting time dengan quantum time-nya itu 4. Oke, segini hasilnya. Baik teman-teman, itu tadi sedikit penjelasan mengenai analisa penjadwalan proses algoritma round robin frame type. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan kata maupun penyampaian materi. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.